Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku,
potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Mobil wanita yang ditemukan termutilasi di Ngawi, Uswatun Hasanah sempat dibawa pelaku untuk buang jasad korban. Pelaku pembunuhan diketahui berinisial RTH alias A, 33, merupakan suami siri korban Uswatun Hasanah. Kini pelaku pembunuhan dan mobil korban Suzuki putih diamankan polisi ke Mapolda Jawa Timur. Sejumlah saksi membenarkan jika korban Uswatun Hasanah mempunyai mobil yang dibelinya secara kredit. Ironisnya saat pembunuhan itu terjadi, pelaku yang diketahui sebagai makelar mobil menggunakan kendaraan Uswatun untuk membuang jasad. Tubuh Uswatun dimutilasi pelaku pembunuhan menjadi beberapa potongan dan dibuang ke sejumlah tempat di wilayah Jawa Timur. Kasus ini terungkap bermula dari warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur geger menemukan potongan tubuh wanita dalam koper merah. Korban beli mobil secara kredit. Menurut penjaga kosan tempat korban tinggal di kawasan Kelurahan Kenayan, Tulungagung, bernama An, korban terlihat pergi mengendarai mobil miliknya, Suzuki putih, pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, atau 4 hari sebelum ditemukan tewas. Itu juga mobil masih kredit. Setelah itu belum terlihat pulang ke kos lagi, ungkap An. Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Setelah sempat menjadi pertanyaan, mobil korban ternyata sudah dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim bersamaan dengan digelandangnya pelaku mutilasi, RTH alias A, 33. Mobil jenis SUV warna putih itu dibawa penyidik Polda Jatim, dikutip dari tribunjatim.com. Mobil itu disebut-sebut dipakai pelaku untuk membuang jasad korban. Sebelumnya, kepala dusun kampung halaman korban di Dusun Sidodadi, Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, bernama Nahroni, membenarkan korban memang memiliki sebuah mobil Suzuki. Setelah korban ditemukan tewas, kata Nahroni, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan mobil korban. Setahu saya keberadaan mobil ini belum diketahui. Di kosnya di Tulungagung juga tidak ada. Di rumah orang tuanya di sini juga tidak ada, kata Nahroni, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, sore, dikutip dari kompas.com. Lebih lanjut, Nahroni mengatakan mobil itu biasanya dipakai korban untuk pulang ke Blitar hampir 1 minggu sekali. Biasanya, saat di Blitar, korban menjenguk kedua anaknya yang tinggal bersama sang nenek buyut di Desa Selorok, Kecamatan Garung. Mobil itu yang ia gunakan untuk mondar-mandir Tulungagung Blitar. Hampir setiap 1 pekan sekali dia pulang ke Blitar, pungkas Nahroni.